Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita belajar dari ragam kehidupan anak remaja. Ini ada anak remaja 15 tahun dirantai. Belakang ini viral seorang remaja berusia 15 tahun dirantai oleh kedua orang tuanya. Polres Metro Bekasi Kota hingga saat ini masih menyelidiki dugaan motif penelantaran hingga mengikat kaki remaja berinisial R. Anak remaja yang diduga ditelantarkan hingga kakinya dirantai terjadi di gang bersama RT 02 RW 08 Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Sebelumnya, pihak kepolisian mendapatkan aduan adanya remaja yang dirantai dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Hengki, menduga jika dirantainya remaja berinisial R yang masih berusia 15 tahun lantaran ada himpitan ekonomi dan kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Kombes Polisi Hengki juga menuturkan jika kedua orang tua remaja tersebut sama-sama bekerja. Pihaknya hingga saat ini masih menyelidiki kasus penelantaran anak ini. Ya, kasus penelantaran anak kita masih selidiki. Kita menduga kurang perhatian juga ya karena kedua orang tuanya bekerja, ujar Kombes Polisi Hengki sebagaimana dikutip dalam pikiran rakyat Depok.com dari PMJ News pada hari Jumat 22 Juli tahun 2022. Selain itu, Hengki juga menuturkan jika orang tua atau remaja yang dirantai itu mengaku baru pertama kali melakukan pemasungan. Kalau pengakuannya sih katanya baru. Ya, kita masih dalami hal ini. Perlu diketahui, P dan A, P orang tua kandung dan ibunya adalah ibu sambung, paparnya. Apa sih, ibu kandung. Kombes Polisi Hengki pun turut membeberkan profesi kedua orang tua R yang disebut sama-sama bekerja. Orang tuanya yang bekerja sebagai driver dan ibunya sebagai pendidikan anak autis di SLB di Pondok Gede, tutur Hengki. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki menuturkan mendapatkan laporan masyarakat yang melihat remaja dirantai oleh orang tuanya. Awalnya masyarakat melihat anak ini dengan kondisi kurang baik dan kurang sehat dan kakinya dirantai oleh orang tuanya. Menambahkan juga jika remaja yang dirantai itu berinisial MRIS 15 tahun merupakan anak berkebutuhan khusus. Dugaan sementara menjelaskan jika alasan dirantai yakni kerap dianggap meresahkan. Jadi anak ini bukan ditemukan di jalan, tapi berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Babinsa, Babin Kapnas dan Lurah RT RW setempat jelasnya. Sahabat Yud Kinanti, inilah kisah tentang anak berkebutuhan khusus. Sementara kedua orang tuanya harus bekerja agar kehidupan nafkah rumah tangganya boleh tetap berjalan. Sahabat Yud Kinanti, apa pelajaran yang kita petik daripada kasus ini? Jikalau anak itu dibiarkan, maka dia akan tidak terkendali. Maka yang tepat adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah ditangani oleh pemerintah, ditangani oleh yayasan, tidak kemudian ditangani oleh kedua orang tua dengan secara spesifik seperti ini. Karena di sana ada terapi, orang tua bisa berkunjung, orang tua bisa mendampingi, namun tertangani. Namun persoalannya ini adalah bersangkut paut semuanya dengan masalah uang. Masalah uang. Menitipkan anak kepada satu panti tertentu kalau itu sosial penuh tidak masalah. Tapi seringkali itu kan bayar karena semua membutuhkan dana. Nah, kalau kemudian orang tuanya mau bayar tidak punya uang bagaimana? Sementara untuk hidup mereka bertiga pun itu harus bekerja. Bekerja dua-duanya untuk kehidupan ayahnya, ibunya, dan anaknya yang autis ini. Tidak ada catatan anaknya ada satu, ada dua, ada tiga, atau ada berapa. Inilah yang disebut dengan masalah kehidupan, sahabat Yud Kinanti. Pelajarannya bagaimana? Pelajarannya adalah berumah tangga tidak mudah. Salah satunya adalah faktor finansial. Sehingga sahabat Yud Kinanti, biarlah kalau engkau mau berumah tangga, maka persiapkan baik-baik kesehatan fisikmu, kemampuanmu, skillmu, tanggung jawabmu untuk bisa menafkahi. Yang paling ideal adalah ibu mengurus anak rumah tangga, lalu ayah mencari nafkah. Ini yang paling ideal. Kemudian menjadi berat. Karena kenapa? Seorang ayah harus mencukupkan
dirinya, kemudian istrinya, dan anaknya. Belum kemudian sekolahnya, belum kemudian PAM, belum kemudian listrik, belum kemudian kontrakan rumah, belum kemudian iuran sampah, iuran keamanan, belum kalau sakit. Wow, sahabat Yud Kinanti. Sehingga apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu biarlah kita seperti semut yang menyiapkan makanan ya pada waktunya, sehingga di musim-musim tertentu yang tidak bisa lagi ada makanan, kita tetap punya makanan. Di sini berbicara tentang kerajinan, keuletan, tanggung jawab hidup. Dan itu terdapat yang paling utama adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Milikilah buah-buah roh. Kalau engkau jadi pohon, jangan jadi pohon yang kering. Jangan jadi pohon yang cuma ada daun tapi tidak menghasilkan buah. Bagaimana cara berbuah? Berjuang. Kehidupan ini seperti petani, ya, yang disebut dengan kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Jadi taburlah selama engkau muda dengan baik-baik. Tahu prioritas hidup mana yang lebih penting. Dengan demikian sahabat kinanti, sekalipun di usia dewasa kita tetap akan bertemu dengan problem, masalah, namun itu diminimalisir. Kita tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya kelabakan di kemudian hari. Karena sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, kita akan sanggup menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun jikalau tidak dipersiapkan dengan baik, itu pun akan menjadi masalah di kemudian hari. Sahabat Yud Kinanti, kita doakan buat anak ini, buat kedua orang tuanya, agar hidupnya dicukupi, anaknya juga boleh sehat, boleh sembuh dari sakit autis yang sedang dialami. Demikian sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.